Jejak-jejak sejarah peninggalan Jepang masih bisa saya temui di Minahasa. Salah satunya lubang gua yang bisa saya datangi dan lihat berada di pinggir jalan Tanggari, Tonsea Lama. Di sepanjang bukit ini di desa Tonsea banyak sekali gua-gua peninggalan Jepang. Ada yang sebagai pertahanan dan juga sebagai benteng persembunyian. Nah, salah satu yang di belakang saya ini dengan akses yang sangat besar. You wanna see what's inside? Follow me. Nah, kurang lebih pada saat kita masuk ke gua menjadi sebesar ini. Tapi banyak sekali nih lorong dan tempat masuk. Saya bingung nih. Seperti pada umumnya lubang-lubang gua yang ada. Lubang gua di Tanah Malesung atau Minahasa merupakan peninggalan tentara Jepang waktu masih berkuasa di tanah Toar Lubin Muut. Ujung sana. Di samping sebagai tempat perlindungan, tempat ini juga dijadikan sebagai lokasi strategis menyimpan berbagai kebutuhan logistik di masa perang waktu itu. Banyak dihuni oleh kelelawar, tapi di sini dihuni oleh sarang burung walet, dan banyak sekali sarangnya. Coba kita lihat. Nah, ini nih, lihat nih, sini nih, sarang walet. Nih, tuh, lihat tuh. Mereka bertelur dan sangat nyaman sekali. Nah, ini sekarang ada lubang yang lebih kecil dan lebih dalam. Yuk kita lihat langsung yuk. Ada telur burung walet. Look, inside. Can you see? Oh, inside very small. Wow, gede banget tempatnya. Sesuai yang diharapin sama saya tadi, ada lorong yang sangat panjang dan kita bisa lihat dan kita telusurin sampai kemana lorong ini. Have a look. Ya, burung walet mau lewat. Lewat. Oke. Kasihan. This is their house now. Let's go. Terus lagi gue masuk sampai ke dalam. Saya percaya, gua ini adalah mahakarya rakyat Indonesia yang saat itu dipaksa bekerja romusa. Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan pekerja paksa sehingga bukit sebesar ini bisa ditembus dengan lorong-lorong yang saling berhubungan. Sayang sekali, gua saksi sejarah ini dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, tetapi malah dijadikan tempat sarang burung walet. Padahal saya berharap saya bisa ngobrol sama penduduk setempat untuk tahu sejarah dari tempat ini. Emang sebegitu besarnya pengaruh Jepang di Sulawesi? Tapi ya sudahlah, yang penting saya puas bisa lihat dan merasakan langsung serunya menelusuri gua Jepang di Tanggiri ini. Itu bisa dilihat sampai ke dalam sana. Tapi karena terlalu panjang kita nggak tahu itu tembusnya di mana. Jadi sampai di sini penelusuran kita Saatnya beranjak. terhadap gua Jepang. Penelusuran jejak Jepang masih akan berlanjut. Kali ini saya akan pergi ke tempat di mana masa kejayaan Jepang di Bitung berakhir. Wow, totally amazing. Jepang menginvasi bukan hanya di darat, tapi juga di bawah laut. Kali ini saya akan menyelam di salah satu spot diving yang diberi nama Mawali Rek. Nama Mawali sendiri diberikan karena lokasi karamnya kapal dekat dengan kampung tersebut. Kapal karam ini merupakan kapal Perang Dunia Kedua Jepang yang ditenggelamkan tentara sekutu. Terletak di sisi pelabuhan di kedalaman 34 meter. Panjang kapal ini 250 meter, masih utuh dan tegak.
macam-macam biota laut seperti lionfish besar yang suka menancapkan dirinya ke tiang-tiang kapal. Ada sensasi tersendiri tiap kali saya menyelam di rek. Nilai historis dari kapal Jepang ini mungkin semakin menambah rasa penasaran saya ya. Meskipun saya turun nggak sendirian, tapi sekarang saya akan menikmati me time bersama kapal karam Jepang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu lagi jejak Jepang yang bisa saya lacak. Kali ini harus sedikit usaha untuk bisa menemukannya. 113 anak tangga menuju Monumen Batu Jepang. Hari ini saya membuktikan bahwa benar ada 113 anak tangga menuju monumen tapak terakhir tentara Jepang yang ada di samping saya ini sekarang. Ini dia lokasi tugu tapak terakhir tentara Jepang di Kota Bitung. Jadi dulu pada saat Perang Pasifik di era Perang Dunia Kedua, Pelabuhan Bitung ini dijadikan markas kekuatan Jepang. Dan pada saat itu banyak sekali tentara Jepang yang gugur. Dan pada tahun 1984, dengan kerjasama antara pemerintahan Jepang dan pemerintahan Indonesia, dibuatlah sebuah monumen dengan tulisan Jepang, yaitu puisi yang menggambarkan mengenai perjuangan tentara Jepang pada masa lalu. Nah, sekarang saya akan lihat dari lebih dekat lagi. Tugu ini memang dibuat untuk para korban, tempat anak cucu korban dapat berziarah dan mencerna sejarah tentang bagaimana kejamnya perang dan bagaimana menghargai korban. Tempat di mana mereka diajarkan tentang rasa kehilangan untuk lebih menghargai kemanusiaan. Karena apapun bentuknya, perang tetaplah perang. Let's make peace, not war. Namun pada saat batu ini dipasang, itu tahun 1987. Dari atas ini terlihat Kota Bitung, pelabuhan, dan sekitar Bitung semua gunung-gunung. Bener-bener indah banget pemandangan dari sini. Jadi worth it banget, udah naik 113 anak tangga tapi dapat view yang woohoo! Sangat bagus. Masih bernafaskan perang heroik. Nah, kali ini target penjelajahan saya adalah Monumen Trikora Mandala Sakti. Tapi sebelum ke sana, kita harus mencari dulu kapal untuk menyeberang. Kira-kira di mana ya bisa menemukan kapal untuk menyeberang ke monumen tersebut? Kalian bisa mencari di Pelabuhan Pateten. Dijamin banyak kapal bertebaran. Ada kapal, Pak? Ada, Pak. Ada kapal. Bisa antar ke ini apa, Monumen Trikora? Bisa. Oke deh, yuk. Berangkat. Ya. Di mana kapalnya? Ini ada sini. Oke, siap. Udah ada. Trikora, here I come. Woohoo! Jarak Monumen Trikora Mandala Sakti sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi memang letaknya masuk ke Pulau Lembeh. Sementara saya tadi bertolak dari Bitung. Jadi hanya kapal ini yang bisa membawa saya masuk ke Monumen Trikora. Wah, seru banget. Bisa menikmati udara dan lautan duduk di depan gini. It's gonna be awesome! Ini udah kayak Biar berasa kayak orang Bitung yang berani naik di atas kapal tadi, yes, kali ini saya juga akan melakukan hal gila. Watch me. Levitation di atas kapal, cek. Jadi Monumen Trikora Mandala Sakti ini dibuat untuk memperingati perebutan kembali Irian Barat oleh tentara Indonesia dari tangan Belanda. Dan pada saat itu ini merupakan persinggahan terakhir sebelum akhirnya tentara kita menuju Irian Barat. Clement.
Seperti Bung Karno pernah bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Hidup Indonesia! Woohoo!